Halo everyone, apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja dan sehat selalu. Dan saya percaya pasti Tuhan melindungi kita semua. Hari ini kita akan mulai ibadah lagi seperti biasa. Namun sebelum mulai ibadah, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 71 ayat yang ke-7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Sekali lagi kita baca, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa ibadah, kami masih bisa menikmati kasih-Mu selalu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang pimpin. Aku percaya bahwa Roh Kudus selalu menjagai kami semua, dan ibadah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami, dan Engkau begitu besar dalam hidup kami. Kami akan menyembah-Mu dan kami siap Tuhan untuk menyembah. Haleluya. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Pujilah Kau Raja segala raja. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita tahu semua akan baik-baik saja, sebab Dia yang menyertai kita, Dia hidup. Hey. It's gonna be nice. It's gonna be nice. Whatever in store for me, it's gonna be nice. It's crazy right now, Lord, but that's when you shine. I can't stop shouting.
easy right now, Lord, but that's when you'll shine. I can't stop shouting, knowing it's gonna be nice. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no.
Oke, hello again. Welcome semua to C3 Freedom Online Experience. Hari ini kita akan talk show bersama dengan 3 orang yang berpengaruh dalam leadership C3 Freedom. Salah satu adalah Pastor Michael, tempat ini dia adalah location pastor. Dan juga Bapak Berry Likomahua, yang adalah seorang artis dan public figure. Dan juga Pastor Ernesto Mestak, yang terlibat dalam tim pastoral dan juga seorang entrepreneur, gitu ya. Jadi kalau ada yang butuh kopi, boleh cari-cari dia. Waktu kita masuk tahun 2020, saya percaya waktu akhir tahun tuh kita punya, kita bikin rencana, bikin resolusi, bikin, lots of plans gitu. Tapi kenyataannya adalah memasuki tahun ini kita udah lebih dari setengah tahun kita malah terkarantina gitu. Kayaknya semua rencana, semua resolusi mungkin banyak yang nggak jalan gitu ya. Dan yang ada malah perusahaan-perusahaan kelas dunia bahkan sampai kena gulung tikar gitu ya. Banyak yang kena PHK dan segala sesuatunya itu. Saya percaya bahwa COVID-19 itu bukan dari Tuhan. Saya yakin pasti bapak-bapak semua sini setuju dengan itu. Tapi ada question begini. Kenapa kesannya Tuhan gak denger sih doa kita? Kok COVID-19 ini kayaknya masih berlanjut gitu. Kayak gak kelar-kelar gitu. Bahkan imbasnya lebih kebanyak ke imbas negatif mungkin gitu. Apakah Tuhan gak sayang sama kita? Atau apakah Tuhan lagi menjauh dari kita? Atau kenapa? Nah, saya mau persilahkan Pastor Michael untuk boleh jawab pertanyaan pertama ini. Okay, for me, I always believe that God listens to our prayer. God will answer our prayer. And for sure, sudah pasti Tuhan sayang sama kita. Cuman, okay, kenapa kayaknya nggak berlalu? Buat saya gini, kita fokus jangan sama masalahnya. Tapi what I see akhir-akhir ini adalah gini, Tuhan tetap berdaulat. Justru pada saat yang kayak begini, kita punya perhitungan as human, kita punya experience as humans. Apa yang kita pelajari hari ini seems like nggak ada artinya. Semua perencanaan kayak seakan-akan kayaknya fail. Gini, yang gue lihat masalah gini, ada hal-hal yang nggak masuk akal yang di luar perhitungan kita justru yang jadi rise to the top. Banyak yang saya lihat maksudnya gini, orang-orang yang gini nggak mungkin jalan, misalnya paling gampang lah. My question is, what happened sama perusahaan yang jual sanitizer 5 tahun lalu? Iya kan? How they still exist sampai sekarang. Dan sekarang kayaknya doa mereka seakan-akan dijawab nih. Doa mereka kan dijawab nih. Booming nih sanitizer nih. Yang jual masker. Apalagi yang jual sepeda. Iya nggak? Bener kan? Nah, tetap Tuhan menjawab doa. Cuman kita nggak bisa kontrol how kita mau Tuhan jawab kita punya doa. Ini cuman saat begini bahwa kita mesti lihat di luar masalah yang ada. Bahwa Tuhan tetap berdaulat. Dan itu yang kita mesti pegang. Itu sih. Jadi kalau sering saya bilang bahwa life is about 10% of what happens and 90% of how we respond. Kira-kira menurut Kak Berry gimana? Ya saya percaya bahwa dalam situasi kayak sekarang ya, how we respond sangat menentukan apa yang akan terjadi sama cara kita menjalani hidup kita ke depan. Gitu. Dalam artian... Oke, tadi bicara soal kita doa minta Tuhan COVID-nya langsung berlalu. Sebenarnya saya akan percaya kalau kita semua sebagai orang beriman kumpul bener-bener dan kita punya satu visi, kita bener-bener yakin percaya ini bisa berlalu, hari itu juga bisa langsung berlalu gitu aja. Tapi kan problemnya adalah doa tuh bukan hanya how we change God gitu. Kita kan bukan mau pelintir tangannya dia buat paksa ayo selesaikan ini semua. Tapi kan doa tuh lebih itu sebenarnya mengubah kita dulu kan. How we respond to the situation, how we see in a new perspective. Dalam artian saya kan percaya situasi kayak sekarang ini harusnya lebih mengubah kitanya gitu. Ketika semua hal yang nyaman diambil dari hidup kita,
how do we respond gitu. Kalau kita selama ini di gereja kita nyanyi crisis enough, beneran nggak sekarang crisis enough gitu. Kayak saya pribadi ngerasa ya bener tadi plan udah dari Januari, wah 2020 is gonna be my year, wah udah dapet jadwal tour, udah semua gig udah jelas sampai akhir tahun, hilang gitu aja. So I was like okay, so ya basically pada akhirnya how do I respond to that? Apakah mau marah-marah, apakah mau ngambek-ngambek, mau sebel, atau justru trying to, ya itu tadi responnya dengan cara cari perspektif lainnya gitu loh. Kayak how do we see at the situation, cara kita ngeliatnya dengan cara yang baru gitu. Being creative gitu ya. So, jadi dengan masalah yang kayak kesannya tidak kunjung selesai gitu ya. Sampai kesannya gitu ya, kayaknya hasil itu mengkhianati usaha kita yang mungkin kita udah berusaha dari tahun lalu gitu, terus tiba-tiba karena COVID ini tuh like everything goes down gitu kan. Kayak Pastor Eto kan bisnis kopi gitu, mungkin like waktu itu sempat cerita kayak pertama sales turun and all those stuff gitu, those kind of things happen gitu. Tapi kenapa kesannya gitu, ada juga yang maksudnya kayak orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang mungkin ya orang-orang mungkin yang lebih jahat, apakah mereka pakai trik-trik whatever, kok kayaknya mereka bisa lebih berhasil daripada kita orang-orang percaya. Nah, mungkin Pastor Eto bisa jawab itu. Ya kalau buat gue lihat sih di dunia ini nggak ada yang kekal. Jadi sejak dunia diciptakan yang namanya penyakit, gempa bumi, perang, kematian itu udah pasti ada. Bom, ada nuklir, dan teroris, dan itu cuma ada satu yang baru demi baru lagi. Nah sekarang masuk ke COVID. Sebelumnya ada AIDS, ada macam-macam. Nah keadaan gak akan berubah, tapi kitanya bisa berubah. Tuhan tetap Tuhan, dan Tuhan punya ribuan cara untuk keluar dari situ. Bukannya udah nggak ada jalan keluar lagi. Tuhan nggak pernah bilang gitu. Dia bisa belah laut, dia bisa kirim makanan, dia bisa segala macam. Yang punya berkat Tuhan. Kalau tadi jadi sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali. Misalnya di bisnis, ya kalau misalnya ini kita harus berubah, kita harus do something yang misalnya contoh begini, kita jual barang A, kemudian barang itu udah nggak laku, ya yang booming barang B, ya kita barang yang B yang kita jual, jangan doa terus sampai bego A-nya biar kejual, ya sampai bego juga nggak kejual, ya lihat keadaan. Jangan gampang menyerah. Kita punya otak, kita punya creativity. Justru momen-momen seperti ini kita prove God is good. Yeah, it's good. Tadi kan kita bahas soal bisnis, soal usaha gitu ya. What about other things in life gitu ya? Misalnya mungkin pertemanan, mungkin pelayanan, mungkin keluarga, bahkan mungkin gereja gitu. Gimana kita menyikapi when we don't feel like it di dalam hal-hal itu? Nah ini tiga boleh jawab. Ini kan lain-lain perspektif ya. Mungkin dari perspektif pelayanan, pastor, family man. What would you say? Oke. For me begini. Everything itu sesuatu yang berkualitas itu pasti lewat sesuatu yang namanya quality control. Ada yang namanya QC, ada yang bagian, maksudnya, kenapa iPhone mahal, kenapa the other phone is bukan, ini kita nggak bicara bagus, kita bicara mahal. Kenapa dia harga tinggi, premium, and why the other phones is like, mungkin cuman 1 juta, 2 juta, 3 juta, kayak begitu. Tapi orang willing untuk antri, untuk beli. Begitu iPhone rilis, dia ngantri, dia beli. Karena satu, ada kualitasnya. Dan itu nggak sembarang di launching ke market tanpa ngelewatin satu proses yang namanya quality control. Iya kan? Sama aja, sama relationship, sama family. Kita dari dulu kita bisa ngomong apa aja soal kita punya pertemanan. Wah, you are my best friend, apa segala macam. Tapi sebenarnya gini, hanya pada saat kesukaran, teman itu jadi saudara. Cuman di situ doang. Nggak ada tempat lain. Hanya dalam kesukaran. Nah, kita kalau nggak lewatin situ,
You never know siapa teman yang bisa jadi saudara. Kayak gitu. And as family, dulu, oke, sekarang gini. Husband and wife. Konflik, dulu kerjaan adalah pelarian. Kerjaan adalah pelarian. Waktu PSBB, lockdown, you cannot go anywhere. You have to face your demons. Gitu aja. Di rumah. You have to face it. You gak bisa lari kemana-mana. Ya kan? Dulu kita punya pelarian. Nah sekarang kita dites. Istilahnya gini. Ini pemurnian. What really matters akan naik ke atas. Gitu loh. Itu buat. Jadi it's all about perspective sih sebenarnya. If you learn, maksudnya out of apa semua yang terjadi ini, you can bisa see God in the middle of it. Ya, kita keluar akan jadi lebih baik dari waktu kita masuk ke dalam kesukaran. Itu sih. Okay, what about you, Barry? Well, I think ini benar-benar momentum pandemi ini jadi moment to reevaluate segala sesuatu. Kita meredefinisi ulang persahabatan kita, pertemanan kita, saudara-saudara kita. Dalam artian kan ada saying bilang when the going gets tough, the tough gets going, ya kan? When the going gets tough, the tough gets going. Tapi di saat yang bersamaan juga kita jadi tahu gitu. Seperti tadi Pastor Mike bilang, mana sih yang bener-bener temen yang jadi saudara. Dan jangan-jangan ternyata selama ini kita berteman tuh lebih ke euforianya aja. Rame-ramenya, ngumpul-ngumpulnya, seru-serunya, ketawa-ketawanya, ngopi bareng. Tapi waktu itu semua diambil, kita jadi re-evaluate. Oh ternyata gue mungkin gak satu visi sama temen gue yang itu. Oh ternyata orang yang itu toxic buat hidup gue misalnya gitu. At the same point juga, kalau kita bicara pelayanan, kita juga jadi re-evaluate. Jangan-jangan pelayanan memang cuman karena ya udah hari Minggu it's rutinitas yang biasa kita lakuin, atau memang kita punya hati di sana, atau bahkan kita jadi lihat, oh ternyata tempat gue selama ini bukan di situ ya. Ternyata gue lebih punya ketertarikan di yang sebelah sini gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin I'm being too optimistic, tapi dari awal pandemi ini tuh kayak malah jadi lebih bright semuanya gitu loh. Everything is, I always look at the silver lining. Maksudnya di balik awan hitam itu ada apa sih di balik sana, dan sesuatu yang lebih menyenangkan dan lebih meyakinkan, and it's gonna get better gitu. Jadi kayak momentumnya malah kita jadi selah gitu kan. Kita sekarang lagi kayak selah gitu, kayak oke, ternyata kemarin nih wah hektik, tiba-tiba semuanya selesai, terus kita kayak oke gitu. Jadi kita jadi lebih tahu gitu visi kita yang apa yang mau kita jalanin. Keluar rumah juga sekarang jadi sesuatu yang mahal kan. Keluar rumah itu kan sesuatu yang mahal kan. Dulu kan kita bisa keluar rumah tiap hari kayak tadi. Begitu ada masalah di rumah cabut gitu kan. Sekarang kan lo harus bener-bener mikir, gue harus keluar rumah alasannya apa. Kenapa gue mau keluar rumah. Berapa lama gue akan ada di luar rumah. At the end of the day kita jadi lebih perhatian sama keluarga. Me personally ngalamin banyak banget. Dari mulai sebelum pandemi, dari my son Jeremiah belum bisa merangkak. Sampai sekarang dia udah bisa jalan gitu. Walaupun masih gandengan tapi dia udah mulai jalan. Jadi kayak ternyata banyak hal yang kita miss out di rumah waktu kita sibuk sama kesibukan kita di luar. Jadi momentum ini harusnya kita pakai malah buat ngelihat ke dalam dan ngelihat our relationship satu-satu gitu. Mana yang perlu kita kuatin, mana yang sorry to say nggak perlu, mana yang toxic, mana yang harus kita pursue terus gitu sih. Do you have anything to add? Saya setuju banget sama Barry, tadi ngomong bagus banget. Artinya intinya kita nggak boleh menyerah. Tuhan pasti punya jalan keluar. Kita perlu kreatif tadi. Dan banyak hal yang baru yang bagus sejak ada COVID ini sebenarnya. Banyak sekali. Contohnya kita, misalnya gini, kalau gue pelayanan, gue khotbah, satu hari Minggu tuh paling banter 2 atau 3, itu waktu udah habis. Sekarang bisa 4, 5, dan yang nonton bisa dari mana-mana. Itu satu yang bagus. Misalnya kita khotbah di office gitu. Dulu datang cuma 30, 40, sekarang seluruh Indonesia bisa hadir. Itu hal kecil, tapi itu buat gue sih sesuatu banget ya, yang nggak pernah kok bisa gitu. Dan itu in the comfort of my bedroom gitu. Gue nggak perlu yang dandan yang macam-macam, yang ini kita nggak perluin, tapi di bedroom aja bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dulu gue pikir nggak mungkin lah orang bertobat kalau lewat online. Ada banyak juga yang bertobat lewat online.
beberapa orang yang sakit kita lihat sembuh juga lewat doa di online. Jadi banyak hal yang Tuhan belum perkerjakan sebelum, kayaknya sekarang banyak dikerjakan. Dan buat jemaat juga sekarang banyak orang yang khotbah keliling kemana-mana. Jadi dulu cuma ke gereja, udah dengar khotbah. Sekarang dia bisa dengar 5 sampai 6 kali. Kita bisa doa di Zoom pagi-pagi, kita bisa baca firman di Zoom pagi-pagi. Banyak hal yang kita bisa kerjakan yang dulunya kita nggak bisa kerjakan justru. Jadi banyak hal yang bagus. Di bisnis juga sama, kita ini justru waktunya kreatif. Orang-orang yang nggak menyerah, mereka making more profit dari keuntungan dari ini. Jangan menyerah, kalian udah begini, kita pasrah. Ya udah nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita mau bangkit pasti ada small little thing yang kita bisa masuk di situ. Ada banyak opportunity yang ada di situ. Tuhan selalu bermain di tempat-tempat yang kecil tadi. Dan kalau kita mau istilahnya mau cari itu, pasti akan dapat celahnya di situ. So kalau seandainya tadi saya recap sedikit, so I would say that we should have a victor mindset, not a victim. Iya gak sih? Iya kan ya? Maksudnya jadi kita gak selalu merasa bahwa kita korban dari pandemi, bahwa kita korban dari masalah keluarga, masalah pertemanan. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini lebih dari pemenang, basically gitu ya. So tadi, I think Pastor Michael sempat mention that we have to learn to see God in every aspect, in every season of life gitu ya. There's one question gini, bagaimana? Gitu ya. Bagaimana kita bisa present Tuhan Yesus yang kita tahu kepada orang lain? So supaya Kak Eto tahu Tuhan Yesus yang gue punya ini keren banget gitu. How do I present that misalnya gitu ya? Supaya orang-orang yang mungkin sekarang dalam desperation, dalam discouragement, karena kalau kita lihat dunia ini kan lebih banyak mereka discourage gitu ya daripada encourage with this pandemic gitu ya. So mungkin I mau tanya sama Kak Berry dulu as a public figure gitu ya. How could you present Jesus? Gitu. Well, again, mungkin terlalu optimistic. Cuman dari awal, I never lose hope. Itu dulu. Jadi sebelum kita mau encourage orang, sebelum kita mau representasikan, pastikan kita memang benar-benar konten dan kita memang yakin dengan apa yang mau kita bawa kan. Kalau kita keluar kita bilang, okay, you have to be sure, you have to have hope that God will help you, we will get through this. Tapi sebenarnya di dalam hati juga nggak yakin, juga nggak ada gunanya gitu kan. It's fabricated message gitu. Tapi kalau memang kita hidupi benar-benar, itu jadi sesuatu yang keluarnya secara natural gitu. Dan for the past 6 months, setiap kali ditanya pertanyaan ini kayak pertanyaan yang seolah-olah jadi kayak template. Tapi memang benar-benar I personally believe that kita semua ngalamin ini semua, pertama for a reason gitu. Kedua, we're gonna came out as a victor tadi kan. Jadi yang kita buang memang victim mentality-nya gitu. Nah, pada akhirnya kan orang jadi bertanya-tanya gitu, kayak ya I experience this a lot gitu, karena waktu pertama-tama pandemi, the first few weeks, berdua sama Dinda sama istri, kita berdua worship every night live IG, dan orang-orang kayak datang, mereka kayak semangat gitu. Maksudnya mereka tiap malam nonton bisa dari cuman tadi 10 orang, tiba-tiba besoknya 30 orang, besok lagi 100 orang gitu. Mereka nonton live IG dan mereka worship bareng. Mereka bilang, thank you ya udah kasih kita harapan di tengah-tengah situasi kayak sekarang. So, in my point of view, orang-orang tuh lagi cari harapan di luar sana. So, harusnya kita yang punya harapan, kita berhenti jadi eksklusif dan kita mulai menjadi inklusif, dalam artian, you wanna know siapa yang menjadi sumber harapannya gue gitu. This is the truth, this is kebenarannya, inilah sukacitanya gitu, bahwa orang selalu bilang kan, orang Kristen bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal kan bukan berarti kita tahu kok situasinya nggak enak gitu. Kita nggak bilang sekarang everything is sunshine and flowers, no, it's exactly not gitu. Tapi kita punya mindset dan punya sukacita yang nggak bisa diambil tadi. Nah itu aja yang harusnya kita present, dalam artian gini, kalau you wanna share this hope with me, let me show you how gitu loh. Bukannya karena gue pinter, bukan karena gue punya semua the answers dari semua permasalahan hidup, tapi enggak, karena gue punya harapan, dan harapan itu namanya Yesus, dia pribadi gitu. So buat gue salah satu yang paling penting itu sih, jadi sesuatu yang otentik aja sih. Ya, hari-hari ini kan kita semua ada di social media, kita bisa bikin semuanya fabricated kan. Kelihatannya begini, fotonya bagus dari bawah, kelihatan videonya, sunsetnya kelihatan, padahal sebenarnya di belakang itu berantakan banget. Nah cuman di saat-saat seperti ini kita justru anak-anak Tuhan harus bercahaya dengan cahaya yang sangat otentik, dalam artian ya Matius 5 ayat 16 lah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang ya kan. Jadi nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita buat, itu aja sih.
talking about hope gitu ya. This is out of our script basically ya. Cuman maksudnya, I was thinking like kita nih sebagai orang Kristen gitu ya, maksudnya like there are times yang kayaknya kita hopeful gitu, yang kayak wah, gue percaya banget gitu ya. Tapi ada juga times yang, I'm still human gitu ya. Mungkin yang juga kita bakal bisa down gitu kan. Nah, kira-kira gitu orang, maksudnya kan tadi we're talking about authentic gitu. Is it okay gitu? Maksudnya like to share apa ya our authentic ya mungkin bukan feelings kah or condition kita saat itu dengan orang lain. Nah, what do you think about that? Of being authentic. And authentic kan you're not always on the ups, but sometimes you would be on the downs. Oke. Satu kali ada satu orang yang bertanya apa definisi sukses. Terus dibalas sama orang yang sukses. Dia bilang definisi sukses adalah orang yang bisa bertahan melewati persoalan. Kasih itu long suffering. Kasih itu Bukan forever suffering ya? Bukan forever suffering. Jadi kita mesti punya endurance tadi. Nah di kehidupan kita ini ya karena kita di dalam Tuhan ada satu hal yang namanya faith, ada namanya iman. Iman itu artinya kita tetap percaya. Nah percaya tadi itu adalah kebenaran. Nah kita nggak bisa menghadapi dunia ini tanpa tadi kebenaran, tanpa faith tadi. Yesus selalu bekerja, justru ada faith dan kebenaran itu akan muncul waktu kita percaya tadi. Jadi kita nggak boleh dikalahkan oleh dunia ini, tapi kita harus mengalahkan apa yang terjadi di dunia ini dengan apa? Iman kita tadi. Nah justru momen-momen seperti kita lebih beriman, kita lebih percaya. Doa kita akan didengar, kita akan maju, kita nggak akan mundur, kita akan jadi kepala, kita akan jadi ekor. Kita mesti terus percaya ini. Nah percaya itu tadi yang menjadi kebenaran. Kebenaran tadi itu yang akan menjadi terang di dunia ini. Jadi this is the moment. Kalau orang bilang susah, justru ini momennya. Waktu dunia jadi gelap, justru kita jadi terang. Waktu dunia lagi lesu, hopeless, hambar, kita jadi garam. Justru momen-momen seperti ini, momen yang bagus. Makanya kita perkuat. Ada ayat yang bilang, Yesus pokok, kita carangnya. Di luar aku, kamu gak bisa bikin apa-apa. Nah kita di dalam Tuhan, di dalam kita ini lebih gede, lebih besar dari yang ada di luar sana. Di dalam kita lebih besar dari COVID, di dalam kita lebih besar dari ekonomi, di dalam kita lebih besar dari segalanya. Kita menentukan, kita ini adalah mesti proaktif. Jadi jangan kita jadi malah mundur, terbuai dengan hoax dan mungkin itu benar tapi terbuai dengan berita-berita negatif. Kita justru momen-momen seperti ini kita bangun kebenaran. Makanya ada tadi gue buka orang yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Itu orang yang merenungkan Taurat siang malam. Dia nggak mungkin layu daunnya. Dia selalu menghasilkan buah setiap musim. Jadi momen apapun, mau yang mati 1000, yang kena jangkit berapa, kita akan menghasilkan buah terus. Itulah kekristenan itu justru diuji di momen-momen seperti ini. Gitu kakak. Itu Mazmur 1 bukan sih? Kayaknya begitu. Gitu ya, Mazmur 1 ayat 1-3 tuh kalau nggak salah. I love that verse juga. Tadi ngomong soal kebenaran, I think what I remember kayaknya Pastor Michael pernah mention bahwa kan ada ayat bahwa di Yohanes 8 ayat 32 bilang bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. Gitu. But it's the truth that you know. I think you've mentioned that somewhere. Bisa tolong lanjutkan memberi keterangan tentang itu. I mean, cuma mau elaborate tadi, setuju banget Berry ngomong. I mean, orang selalu ngomong gini, being real, sometimes mereka berpikir being real atau beriman itu kayak apa namanya? Denials bahwa things like worse dan people are really infected. Malah ada yang bilang begini, COVID is not real. Oke, kalau dia nggak real, oke lah, kita masukin ke Wisma Atlet gitu kan, and we'll see, ya kan. Cuman, I mean gini, my point is being real gini, being real, being authentic. Bukan denials. It's okay to share your lowest point in your life. Share aja. Tapi the point is, like ini, the truth mesti di atas segala fakta yang beredar.
Nah, you are really free kalau you believe in the right truth. Kayak Yesus bilang gini, I'm the way. I'm the only way. Kayak gitu kan. Nah, kita percaya yang mana nih? Kita percaya yang mana nih? This is the time yang kita benar-benar diuji. Even orang di gereja, dia bisa bilang Tuhan Yesus baik. Hari begini dia bisa bilang Tuhan Yesus baik apa enggak? Kalau enggak ya, for me ya dia masih belum really free. Dia bisa nyanyi, Tuhan Yesus baik sampai gigi copot. Tapi kan kalau sekarang aja dia bilang dia ngeluh, dia ini segala macam. Berarti you not really believe in that truth. So which truth do you believe in? Ya, jangan wishing gitu loh. So to recap yang kita tadi udah ngomong semuanya, so always see God in every season, right? And bahwa ada kebenaran Tuhan di atas segala kenyataan hidup. So kenyataannya boleh pahit, tapi Tuhan itu selalu manis gitu ya. God's love is always sweet. Okay. So we're gonna close our talk show today. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, sudah dengar celoteh-celotehan kami ini di sini. Ya sebenarnya sih kita lebih cocok ya tukang lawak memang di sini. Cuman ya kita berusaha serius dari tadi ya. So I'm just trying to be real, guys. Come on, okay? So it's authentic. So saya boleh minta Pastor Michael to close us in prayer. Okay, let's pray. Yesus, kami berdoa buat semua yang di luar sana yang having questions, having difficulties in understanding God. I pray that ada satu pewahyuan yang turun atas mereka, pengenalan akan Engkau. Berdoa buat semua yang terdampak dari hari-hari ini dengan COVID segala macam. I pray for God's peace. I pray for hope untuk dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kita semua akan baik-baik saja. Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan akan meluputkan kita semua anak-anaknya dari segala macam kesusahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Kami berdoa buat semua yang menonton hari ini Tuhan. Kalau mereka dalam kesakitan, kami percaya biru-biru Yesus sudah menyembuhkan mereka semua. Kami percaya akan ada kesembuhan buat yang nonton semua di rumah. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Amen. Thank you everybody. See you again next week.